Bukit Gibeon mengukuhkan 12 pendeta dan mereka akan diterjunkan menjadi perintisan pengembalaan. Jadi membuka gereja di pelosok-pelosok tempat kita, yaitu di kebun-kebun. Dan kita juga di waktu yang bersamaan, Gibeon juga melahirkan 19 atau 20? 19 evangelis. Dan puji Tuhan sama seperti dengan BPR kita merger. Ya, dari 3 menjadi 1. Menjadi BPR Mangatur Ganda. Artinya ada perubahan besar di tahun ini untuk kita. Nah sama, kami juga mengalami perubahan besar di tahun ini. Yaitu lulusan kami, evangelis maupun pendeta itu diakui oleh negara. Sebab kami sudah diresmikan ada di bawah naungan Sinode GPRY. Sinode AM GPRY. Jadi enggak berdiri sendiri lagi. Jadi memang mereka punya, kalau kita KTP punya NIK, mereka juga punya NIK di Departemen Agama sebentar nanti. Nah jadi ini adalah satu kemajuan yang luar biasa. Artinya Tuhan bekerja, Bapak Yahweh itu bekerja. Dia tidak diam, dia bekerja. Tetapi kepada siapa Bapak Yahweh bekerja? Kepada mereka yang didapati di dalamnya firman itu tinggal. Dan hari ini Elohim kita itu setia seperti kata firman-Nya. Oleh karena satu orang dia sanggup mengubah isi bumi ini. Percaya enggak? Itu sudah dia buktikan. Jadi hari ini mungkin kita bekerjanya enggak serius-serius amat. Mungkin doa kita juga untuk usaha kita juga enggak serius-serius amat. Tapi oleh karena ada satu orang berdiri di hadapan Elohim. Elohim bisa bekerja untuk menyelesaikan agendanya. Nah hari ini saya melihat bagaimana Elohim itu bekerja di tengah-tengah saudara. Ya, itu karena apa? Karena ada satu orang yang selalu setia berdoa. Untuk apa yang dipercayakan kepadanya. Ya, hari ini bukan satu kebetulan kalian menaruh acara ini pada hari ulang tahun Opung. Saya cuma mau pesan sebagai hamba Tuhan. Ya. Seperti Yeshua seperti Paulus berkata, follow me because I'm follow Yeshua. Jadi mari ikuti pemimpin yang hatinya melekat kepada Elohimnya. Mari ikuti dia. Ya, saya nggak bisa ngomong ini dengan orang di luar sana. Ya, nanti kita dibilang pengkristenan. Tetapi kepada kita orang percaya hari ini. Bukankah semua yang di ruangan ini kita adalah orang percaya? Percaya kepada Elohimnya Israel, percaya kepada dimeteraikan di dalam nama Yeshua atau Yesus yang mungkin Anda masih hari ini, tapi pengajaran Pak Janter luar biasa. Ya, dia kasih bukakan wawasan kita bahwa dari awal dia menyatakan dirinya namanya. Tapi sampai di ujung, bukan satu kebetulan tadi 7 orang. Ya, sampai di ujung orang ke-7 semua sudah berubah. Ya. Bukan satu kebetulan itu. Jadi saya mau katakan hari ini pimpinan kalian adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia mengejar firman, dia menghidupkan firman-Nya. Dan dia selalu berdoa, dia katakan aku mau mereka semua yang kau percayakan kepadaku juga mendapati pengenalan akan engkau. Saudara, itu dilakukan karena dia mendapat pengenalan akan Elohim. 7 api roh ini, yang ke-6 itu adalah pengenalan akan Elohim. Ya, ada banyak orang ngaku Kristen tapi dia nggak kenal Tuhan yang dia sembah. Banyak hari ini orang berbicara bahwa dia punya Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhannya. Tapi kita hari ini, Tuhan sendiri yang kasih ini panji. Inilah panji kemenanganmu. Yang hari ini dirubah oleh gereja. Jadi salib. Salib itu tanda kasih. Tanda kasihnya Tuhan. Bahwa dia mati tebus kita. Tapi panji kita adalah ini. Menorah 7 api roh, Yesaya 11. Inilah Yeshua. Bukan foto yang ganteng yang tiap hari kita lihat itu. Ya, foto Tuhan Yesus tuh kan ganteng kali kan. Bukan, harusnya gambaran dia adalah ini. Saya bersyukur sekali umat Muslim itu tidak bisa membuat gambar Nabi Muhammad. Karena memang tidak ada bisa melihat gambar mukanya.
Nah, kita bikin gambar muka. Tapi apakah Tuhan tidak mengizinkan dirinya untuk dipertontonkan? Mengizinkan, tapi dia kasih gambaran dirinya. Yesaya 11. Aku datang dari lahir keturunannya Isai, ya, bapaknya Daud. Ya. Lalu dia bilang, dia itu adalah roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Elohim, dan roh takut akan Yahweh. Dan inilah yang disebut dengan Roh Kudus. Yeshua gak ada lagi di bumi, yang ada adalah Roh Kudus. Dan inilah dia. Berarti kalau inilah dia, inilah Yeshua, inilah Roh Kudus, berarti Yeshua adalah Roh Kudus. Kalau roh ini sekarang kita bilang, kita bisa buat, ini adalah gambaran yang ada di mana tuh? Samayim. Samayim itu apa? Surga. Di depan takhta ada 7 obor api. Itulah roh Elohim. Berarti tidak ada orang dibilang di atas takhta, cuman ada obor api. Berarti Elohim adalah api. Simbolnya apa? Gambarannya 7. Berarti Elohim Yahweh itu, Jehovah itu adalah Yeshua. Yeshua adalah roh. Yang kita sebut hari ini Roh Kudus. Bahasa Indonesia tidak kelihatan. Kelihatannya cuman single. Padahal Roh Kudus itu plural. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, jadi jamak Roh Kudus itu. Nah, inilah panji. Di dalam Korintus dikatakan, di mana ada rohku, di situ ada kemuliaanku. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Bukan kematian. Nah, inilah roh. Di mana dia katakan, roh pengenalan. Saudara minta itu. Ada banyak kita menikah dengan istri kita, menikah dengan suami kita. Sebenarnya kita tidak mengenal dia. Yang kita kenal cuma sedikit. Itu sebabnya 5 tahun kelima mulai berasa, kayaknya aku salah nih. Kenapa? Karena dari awal tidak pernah minta pengenalan itu. Dan tidak pernah mengizinkan dirimu dikenal oleh orang yang ada di sampingmu. Tapi Elohim kita, dia mengizinkan untuk dikenal oleh kita. Lewat apa? Baca aja kitab sucinya, maka kamu akan ketemu dengan dia. Elohim kita enggak sembunyi-sembunyi. Elohim kita itu tidak sembunyi-sembunyi. Dia sangat terbuka. Ya, baca. Itu sebabnya sebagai hamba Elohim saya mau katakan, baca saudara kitab suci itu. Sebentar lagi kegoncangan akan datang. Ya, kegoncangan itu bukan gempa bumi. Bukan. Yang dimaksud firman di dalam Ibrani, kegoncangan itu bukan gempa bumi. Tetapi kegoncangan iman. Dan itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kegoncangan itu supaya apa? Supaya yang tak tergoncangkan itu kelihatan. Nah, hari ini bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan? Miliki pengenalan akan Elohimmu. Miliki. Supaya ketika ada datang orang yang luar biasa hebatnya, berbicara dengan cantik dan manis dan lugasnya, kau tidak tertipu. Karena kau punya firman-Nya. Ya, akan ada banyak nanti yang muncul. Orang-orang hebat. Saking di awalnya bagus, kita nggak sadar di belakangnya ada yang salah. Mohon maaf, saya harus bilang kitab Ibrani hari ini menjadi masalah. Tapi setelah saya pelajari ternyata kitab Ibrani itu menurut saya itu yang nulis bukan Paulus. Karena kalau Paulus yang tulis itu tidak akan membuat kita kebingungan. Dan hari ini saya bilang itu ada oknum lain entah siapa yang menulis kitab Ibrani. Itu sebabnya kalau kita nggak pandai maka kita akan terpelecok. Ya. Banyak hari ini pemahaman kekristenan berdiri di atas kitab Ibrani. Padahal kitab Ibrani itu adalah pemikiran seseorang, analisa seseorang atas semuanya lalu dia tulis. Lalu tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ada nggak masuk buah pikir? Ada. Jadi itu sebabnya saya katakan, saudara baca firman.
Ya, baca. Ngerti nggak ngerti hari ini nggak apa-apa. Karena saya mau katakan seperti ini. Saya akan tutup dengan ini. Yeskel 22. Tadi dikatakan oleh Janter, tinggal di dalam firman. Ya, firman Tuhan kan banyak. Siapa yang bisa ngafalin? Kan gitu. Ya. Kalau kita mau bilang peraturan Tuhan juga kan banyak. Belum tentu peraturan ini kita perlukan, peraturan itu yang kita butuhkan. Tetapi mari kita belajar dulu, sekarang ini, hari ini, khusus hari ini. Dari apa yang tidak Tuhan suka. Kalau ngomong apa yang Tuhan tidak suka juga banyak apa sedikit? Banyak. Nah kalau begitu, sebagai orang pintar, Bapak Ibu kan pintar semua nih. Saya tadi ngobrol, dia bilang katanya orang Batak itu pintar-pintar, hebat-hebat, luar biasa. Nah saya berhadapan dengan orang Batak ini semua. Ya, kalau kamu orang pintar, begitu banyak peraturan Tuhan yang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Apa strategi yang harus kamu ambil? Untuk kamu bisa berjalan tidak salah. Atau paling tidak berjalan mengikuti Tuhan, keuntungannya dapat. Bingung kan? Iya betul, kan banyak. Kan saking banyak nih, dari kita mesti pakai strategi dong. Contoh kayak di kantor nih, banyak gak peraturan di kantor kita? Banyak. Kalau begitu, kita harus smart. Kira-kira peraturan apa yang memiliki nilai lebih, nilai tambah untuk kita? Peraturan kantor banyak. Ya, mana peraturan yang bisa kalau kita lakukan dilihat langsung memiliki nilai tambah lebih buat kita? Kalau misalnya di kantor nih. Kalau saya dulu pernah jadi pegawai, saya mainkan otak saya. Saya langsung bilang gini, oke, peraturan banyak, larangan banyak, kalau nilai tambah, kalau yang baik dapat apa ya, insentif misalnya. Saya langsung tanya, mana peraturan yang bisa membuat insentif saya bertambah? Saya langsung cari itu. Waktu saya kantor nih, lalu dia katakan gini, di kantor itu, absen. Ada lagi bla 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 bla. Nomor satu yang saya langsung sikat, absen. Aku tidak akan pernah absen dalam 1 bulan. Kenapa? Karena absen paling mudah untuk dikontrol oleh pimpinan. Jam masuk, katanya saya akan kejar itu, saya tidak akan melanggar itu. Kenapa? Karena yang lain-lain mungkin saya langgar, tetapi belum tentu pimpinan langsung lihat. Tapi kalau absen, pimpinan langsung nggak lihat. Karena nomor satu kalau mau menilai, nomor satu yang diambil apa? Absensi. Karena saya juga pernah menjadi seorang pimpinan. Saya kalau udah mau memberikan insentif ke orang, nomor satu saya bilang mana daftar absen mereka. Saya nggak tanya berapa orderan mereka masuk. Enggak. Absensi dulu. Seperti itu. Maksud saya pakai strategi. Nah dengan Tuhan juga bisa nggak? Bisa karena apa? Saya sadar. Tidak akan mungkin 100% firman-Nya bisa saya lakukan dengan sempurna. Contoh, kan tidak boleh marah. Boleh nggak marah? Tadi katanya boleh ya? Boleh. Tapi kan kalau ada shalom berarti nggak boleh marah dong. Ya dong. Hamba Tuhan kalau kamu ada shalom nggak boleh marah. Kan gitu. Tapi kenyataannya saya bisa marah tuh. Tapi saya bisa berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan iblis bilang, lu gak bisa dakwah gue. Kenapa? Karena ada firman berkata. Karena tahu firman, saya bilang tuh. Marah asal tidak menjadi berdosa. Lalu apa lagi? Marah jangan sampai matahari artinya jangan dendam. Kan itu. Kan seperti itu. Nah, saya mau bilang hari ini, apa yang Tuhan tidak suka?
Banyak, tapi saya kasih tahu kuncinya. Ada banyak, tapi ada 2 hari ini rahasia yang saya dapat dari Yeskel. Padahal baca kitab Yeskel mungkin udah 100 kali sih belum. Tapi udah puluhan kali baca kitab itu. Saya baca di dalam Yeskel 22 ayat 8. Dikatakan, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku. Kalau bilang jangan berzina, kita udah tahu. Ya toh? Tetapi ini rupanya bisa membuat Tuhan marah. Dia katakan, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku. Berarti kalau hari ini firman berkata, ini adalah tanda panji yang kuberikan bagimu. Dan ini adalah tanda di mana ada menorah, di situ ada hadiratku. Dan kamu anggap remeh, maka kau berurusan dengan Tuhan. Ternyata kalau Tuhan bilang kudus, kita menyepelekan itu. Kita berurusan dengan Dia. Mungkin kau tidak berzina, mungkin kau tidak korupsi, mungkin kau tidak mencuri. Engkau tidak mencuri waktu, tidak mencuri yang lain-lain. Cuma mencuri hati manusia aja. Ya, mungkin. Tetapi dalam hidupmu, kamu menganggap ringan hal-hal yang kudus bagi Yahweh. Maka Elohim akan berperkara dengan engkau. Jadi saudara, saya sangat-sangat lihat orang Yahudi itu, ya, mereka dibilang tembok ratapan itu adalah tempat kudus karena di situ nama Yahweh disebut. Sampai hari ini Anda lihat, apakah mereka sembarangan ke situ? Enggak. Siapa yang pernah ke Bali? Pernah ke Bali, coba lihat, dibilang ini tempat kudus, boleh kita pakai celana pendek datang ke situ? Enggak boleh, harus pakai kain. Kenapa? Karena mereka bilang itu kudus. Kata firman mereka. Nah, kita juga seperti itu. Dan yang kedua, dia katakan, kamu memandang ringan hari-hari Sabat yang kunajiskan. Di sini artinya hari-hari Sabatku kau najiskan. Artinya banyak anak-anak Elohim menajiskan hari-hari Sabat. Tadi Janter baru ngomong Sabat, hari ke-7, hari Papi Tuhon. Berarti kalau hari-hari Sabat berarti ada beberapa macam yang namanya Sabat. Nah itu saudara, nanti PR buat saudara. Baca aja di Imamat 23. Ya, Tuhan itu udah kasih peraturan. Hari-hari Sabat itu, yang disebut Sabat, itu sudah dibikin sama Dia. Ada 7 hari raya Sabat. Ya, hari-hari Sabat, ada 7. Lalu yang ke-8 adalah itu tadi, hari Papi Tuhon. Nah, sementara gereja bikin hari Sabatnya 1 hari Minggu. Kedua, hari-hari Sabatnya apa aja? Natal, Paskah, Jumat Agung, Kenaikan, Pentakosta. Cuman 5. Inilah perubahan itu tadi. 5. Sementara dari awal dia katakan 7. Ada 7 yang disebut dengan hari-hari Sabat. Hari-hari perhentian. Nah saudara nanti bisa cek. Benar enggak semua itu. Jadi saya cuma mau pesan sebagai hamba Tuhan. Ada banyak peraturan. Ada banyak perintah. Mari mainkan strategimu. Tapi kamu hanya bisa punya strategi kalau kamu baca firman-Nya. Seperti itu. Ya, baca firman-Nya maka bisa mainkan strategi. Kenapa saya ajarkan ini? Karena saya sadar betul saudara dan saya masih manusia. Kita daging. Sehebat apapun saya menjaga kekudusan saya, tetap satu kali saya juga bisa melakukan pelanggaran. Kalau saya bilang saya kudus, 1 tahun full, maka saya berdusta. Seperti itu. Tetapi saya mainkan strategi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberikan strategi. Mari kita mainkan kelemahan kita. Ya, di mana kelemahan kita? Di mana kelebihan kita? Kita yang ngatur.
Ya, seperti itu. Jadi Bapak-bapak pimpinan BPR juga saya berharap ya mainkan strategi di dalam menjalankan bisnis ini. Ya. Minta hikmat, ada pengertian. Tanpa hikmat dan pengertian daripada Bapak Yahweh, kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kalau mengandalkan kekuatan kita, apalah kita. Mohon maaf nih ya, saya cuma mau bilang, saya baru baca Pak Sumihar Utapea, SE. Saya mau katakan, ini kalibernya BPR. Kalau mau ngomong cuman SE, sorry to say. Tapi kalau ada hikmat yang dari Bapak Yahweh, sekalipun kamu tidak punya SE sarjana ekonomi, bisa. Ya, saya cuma mau bilang itu. Minta hikmat. Ya, minta hikmat. Karena tidak ada manusia hanya mengandalkan dirinya. Saya punya gelar, ada beberapa gelar. Tapi saya harus katakan, bukan gelar saya itu yang bikin saya hari ini bisa berdiri di depan Anda. Tapi karena hikmat yang dari Roh Kudus, pengertian yang dari Roh Kudus. Jadi seperti itu.